Untuk video kali ini saya akan coba share bagaimana proses pembuatan aquascape dengan tema yang cukup simpel ya, mudah dipraktekkan, dan saya yakin nanti teman-teman bisa mencobanya sendiri secara pelan-pelan ya. Oke teman-teman, baik kita mulai dengan persiapan bahan terlebih dahulu. Nah, untuk batu di sini saya gunakan yaitu batu pasir. Untuk kayunya atau batangnya itu menggunakan kayu hutan ya, batang lurus. Dan sekarang saya akan mencoba untuk membuat hardscape-nya terlebih dahulu. Teman-teman perlu perhatikan bentukan bahan yang akan dibuat, lihat bagian mana yang akan kita tampilkan. Jadi seperti itu, bentuk seperti apa nih yang mau dibuat, penting ya, karena dari sinilah kita akan membuat pola yang akan menjadi sebuah hardscape. Hardscape itu ada polanya ya teman-teman. Nah di sini saya menampilkan batu pasir biar terlihat miring. Biar dapat posisi yang pas, saya coba topang juga dengan kayu di bawahnya, dengan batu juga. Oke, kita lanjut menambahkan batu pasir yang agak kecil baik dari sisi kiri maupun dari sisi kanan, tetapi tetap mengikuti irama dari batu yang besar, sambil menambahkan kayu yang lurus juga. Kalau dirasa posisinya sudah cocok, sambil dilem juga biar posisinya tidak berubah lagi. Seperti biasa, untuk pengeleman kita menggunakan lem Korea dengan media tisu, bisa dengan bekas puntung rokok, bubuk kopi, dan lain-lain. Terus aja saya lanjutkan untuk menambahkan batang, baik dari sisi kanan maupun dari sisi kiri. Di sini saya bikin semacam membuat lekukan ya di tengah. Rencananya untuk bagian depan ini kan nanti akan saya tambah dengan pasir silika yang putih, tetapi untuk bagian belakang itu akan saya tambahkan dengan media substrat untuk tanam-tanam. Jadi supaya nggak kecampur, maka pada bagian tengah batu itu saya bikin semacam sekatan ya, biar memisahkan antara substrat yang di belakang maupun dengan pasir silika yang di depan. Dan juga biar jadi penahan nantinya agar substrat yang di belakang itu kan nanti dibikin tinggi ya. Oke, sudah terlihat ya teman-teman, seperti inilah. Nah ini juga nanti bisa kita tambahkan dengan detailing sedikit-sedikit, karena yang namanya hardscape itu harus ada detail-detailnya ya. Nah, saya tambahkan di sini dengan ranting-ranting kecil yang ukuran lebih kecil, itu tetap menyesuaikan dengan pola yang ada. Nah, seperti inilah terlihatnya hardscape. Saya pikir udah cukup. Nah, untuk bagian belakang yang saya bilang tadi, itu yang pertama saya tambahkan dulu dengan rumah bakteri, teman-teman. Rumah bakteri ini yang biasa dijual di toko aquascape banyak ya, biasanya per bungkus. Kemudian saya lanjutkan dengan menambahkan pupuk dasar. Nah, untuk pupuk dasar di sini ini cukup mungkin 1 genggam atau 2 genggam aja. Terus saya lanjutkan dengan menutup bagian atasnya setelah pupuk dasar tadi dengan soil. Itu kita bikin jadi tinggi ke belakang. Nah disinilah fungsi yang kita beri tadi, sekatan di tengah dengan batu biar nantinya substrat yang di belakang ini tidak lari ke depan. Untuk bagian depannya di sini saya tambahkan dengan pasir silika. Kita taburkan aja, jadi ditaburkan di depan dan juga pada bagian samping di sebelah kanan. Kita lakukan penambahan substrat di bagian belakang, pasir silika juga sudah, baru kita isi air. Kita isi air pelan-pelan di depan sambil kita ratakan pasir silikanya biar dia merata lebih rapi. Dengan air itu bisa mengisi kekosongan-kekosongan yang ada. Kita isi pelan-pelan sampai full ya. Nah, untuk akuarium di sini itu berdimensi 45 cm teman-teman, dengan lebar 30 dan tingginya juga 30. Dan tentu saja di sini saya custom ya dengan menggunakan sam filter belakang. Nah, seperti inilah kalau sam filter belakang. Oke. Nah, untuk 1 hari pertama ini adalah keadaan 2 hari, ini yang ketiga hari, ini yang keempat hari, dan yang kelima harinya itu ternyata tanin sudah mulai pekat ya. Tanin itu yang bikin air jadi kuning itu tanin teman-teman.
Nah, di sini kambium pun juga sudah keluar. Kalau kambium itu yang biasanya di batang atau akar itu yang keluar putih-putih, ini saya pikir bekas getah dari batang atau akar itu keluar. Jadi kambium itu yang putih-putih. Kalau tanin yang bikin air kita menjadi kuning. Nah, di sini sudah mulai saya lakukan pembersihan. Saya sikat aja dengan menggunakan sikat gigi pada bagian batang ya. Wah, terlihat keruh sekali. Ini namanya adalah proses cycling, teman-teman. Pada bagian ini jangan sampai ditinggal ya. Jadi membuat aquascape itu ada step by stepnya. Ada proses pembuatan hardscape sampai ke proses cycling yang ada ini. Ini fungsinya adalah kita melakukan meminimalisir amoniak yang ada di dalam akuarium kita, terutama yaitu tanin dan kambium. Bayangkan aja sekeruh ini kalau misalnya kita langsung masukkan tanaman, wah, potensi atau kemungkinan untuk gagalnya itu lebih besar ya persentasinya. Baik, nah di sini setelah kita bersihkan, kita kuras sampai habis, kita isi air lagi kalau misal kita mau melakukan proses cycling lagi. Jadi kita lanjutkan lagi. Nanti kalau sudah ketemu bersih, sudah mulai jernih, kambium sudah mulai berkurang, tidak keluar lagi ya, baru kita kuras habis untuk kita lakukan proses penambahan tanaman. Untuk tanaman pertama, teman-teman, saya di sini menambahkan yaitu tidak mau tidak ya. Yang pertama itu pastinya adalah moss weeping lokal. Kenapa? Karena moss weeping lokal ini fungsinya adalah menutup bagian-bagian bekas lem atau yang sering saya bilang itu adalah cacat hardscape, lubang-lubang atau yang potongan kayu-kayu yang nggak masuk akal, itu bisa kita tutup dulu dengan moss weeping lokal biar nanti terlihat bentukannya itu natural. Setelah itu saya tambahkan dengan tanaman buce palandra. Nah, untuk buce palandra di sini kita tidak perlu ngelemnya, cukup kita selipkan aja di sela-sela batu, secukupnya aja. Kita ambil bagian-bagian yang menurut kita ini pantas atau cocok kalau misalnya ditaruh dengan tanaman buce palandra. Untuk tanaman yang ketiga yaitu saya tambahkan dengan tanaman cryptocorin. Dari 3 tanaman ini adalah tanaman yang low maintenance. Dia tidak terlalu perlu cahaya yang berlebih dan juga tentunya dia low CO2. Artinya bisa bertahan, bisa survive, bisa hidup tanpa CO2 yang diinjeksi ya. Cukup dengan CO2 yang rendah yang cukup hanya ada di dalam akuarium. Jadi cari aman ya. Kecuali nantinya spesifikasi dari peralatan kita itu sudah mumpuni, teman-teman. Misal ada CO2, kemudian lampunya sudah terang, minimal medium ya, dan kita ada CO2. Wah, itu bagus, malah untuk variasi tanaman bisa lebih banyak, lebih bisa berwarna mungkin, karena rata-rata tanaman stem yang berwarna itu perlu CO2. Oke, dirasa sudah cukup, sudah ketemu bentuknya, udah porsiannya tepat ya antara hardscape dan tanaman. Nah, kita rapikan sedikit-sedikit, baru kita isi air lagi. Ini catatan teman-teman, dari sini kalau bisa untuk durasi lampu itu jangan sampai kita rubah-rubah lagi. Kalau misalnya startnya jam 4 sore, maka kita ambil 7 atau 8 jam, ya jam 11 atau jam 12 malam itu kita matikan ya. Jadi startnya itu dimulai dari jam berapa dan finishnya itu dari jam berapa, itu sudah jangan dirubah-rubah lagi dari awal kita mengisi air pas setelah penanaman ini. Nah, kemudian 1 hari 2 hari pertama udah bisa nanti kita masukkan dengan ikan moli, saya sarankan. Kemudian ikan-ikan kecil seperti neon atau ikan gapi itu juga bisa ya. Tapi saya saranin sih ada ikan moli. Jenis semua ikan moli itu bagus untuk di dalam aquascape, karena dia membantu untuk membersihkan kambium terutama. Siapa tahu nanti masih ada kambium-kambium yang tersisa. Semoga bermanfaat. Like, share, komen aja ya kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat, terus berkarya.